Juventus bisa bermandikan uang kalau berhasil menjual Mathijs de Ligt. Segini keuntungannya. Juventus berinvestasi besar pada Mathijs de Ligt ketika membelinya dari AS Amsterdam pada tahun 2019 lalu. Tetapi raksasa Italia itu tetap bisa mendapatkan keuntungan besar meski menjualnya dengan murah di musim panas nanti. Nominal yang harus dikeluarkan Juventus saat mereka membeli de Ligt mencapai 85,5 juta euro. Adapun angka tersebut cukup untuk membuat sang pemain menjadi salah satu bek termahal di dunia pada saat ini, bersama dengan Harry Maguire dan Virgil van Dijk. Musim perjalanan de Ligt di Turin tidak begitu mulus, namun seiring berjalannya waktu dan kepercayaan dari Maurizio Sarri, Andrea Pirlo, dan Massimiliano Allegri, potensinya semakin terarah. Sayang, sepertinya Juve tak bisa menggunakan jasa bek yang berumur 22 tahun tersebut lebih lama lagi. Sebab beberapa laporan menyebutkan kalau de Ligt akan hengkang dari Italia ketika bursa transfer musim panas dibuka pada tahun 2022 nanti. Agen Mathijs de Ligt Mino Raiola telah mengumbar kode bahwa keduanya akan cabut dari Juventus. Adapun Mathijs de Ligt dipandang sebagai salah satu aset terbesar yang bisa diuangkan oleh Bianconeri guna memperkuat sektor lainnya. Klub-klub papan atas diketahui mulai saing sikut untuk mendapatkan Mathijs de Ligt dari Juventus. Kabar baiknya buat mereka, Mathijs de Ligt memiliki klausul rilis dalam kontraknya dengan harga 125 juta euro. Kasarnya, Juventus seharusnya bisa meraup keuntungan sebesar 35,5 juta euro kalau Mathijs de Ligt ditebus harga rilis klausul tersebut. Namun Calcio Finanza punya hitung-hitungan yang lain. Media Italia yang berfokus pada dunia finansial sepak bola itu mengungkapkan bahwa Juventus akan merugi kalau de Ligt dijual seharga 34,58 juta euro saja. Dan kalau klausul rilisnya ditebus, keuntungan Juve bisa mencapai 90,4 juta euro. Beberapa laporan menyebutkan kalau Barcelona memiliki klausul spesial yang disepakati bersama Mino Raiola, di mana raksasa Spanyol tersebut bisa merekrut de Ligt seharga 75 juta euro. Dalam kasus ini, Juventus bisa untung 40,4 juta euro. Perhitungan tersebut tak mencakup biaya gaji yang harus dikeluarkan Juve buat de Ligt. Dan kalau pria berdarah Belanda itu cabut, dana 10,48 juta euro bisa dialokasikan untuk gaji pemain baru. Juventus diam-diam tertarik pada Antonio Rudiger, tapi Juventus tengah mencari informasi dan menjalin kontak dengan agen Antonio Rudiger. Tapi Juventus menyadari bahwa mereka bukan favorit karena tak ingin mengobrol banyak uang untuk pemain baru. Spekulasi masa depan tentang Antonio Rudiger sudah mencuat sejak awal musim 2021-2022. Pemicunya sangat jelas, yakni dia belum menaikkan kontrak baru dengan Chelsea. Kontrak Rudiger dan Chelsea akan habis pada akhir musim 2021-2022. Chelsea berulang kali menawarkan kontrak baru, tapi Rudiger punya setumpuk alasan untuk tidak segera membubuhkan tanda tangannya untuk The Blues. Banyak klub tertarik pada Antonio Rudiger. Dari Spanyol, Barcelona dan Real Madrid memantaunya secara intensif. Lalu, PSG juga siap membawa bek andalan timnas Jerman itu ke Paris musim depan. Sejumlah klub Premier League tidak menutup peluang untuk membajak Rudiger. Lalu dari Italia, Juventus juga melirik Rudiger walau tidak cukup yakin dengan peluang yang dimilikinya. Juventus mendapat informasi dan berbicara dengan agen Antonio Rudiger, ucap jurnalis asal Italia Gianluca Di Marzio kepada Sky Sport. Tapi Juventus tidak terlalu yakin bahwa mereka berada di posisi terdepan. Ada klub yang lebih penting yang ingin mengontrak Rudiger, tegas Gianluca Di Marzio. Menurut Gianluca Di Marzio, Juventus akan lebih ketat secara finansial pada bursa transfer Januari 2022, sehingga nyata tidak akan menghamburkan uang untuk baik biaya transfer maupun gaji pemain. Jika dia kembali ke Italia, Juventus siap membawanya. Strategi di klub berbeda sekarang, lebih sedikit uang, lebih sedikit investasi. Jadi, jika dia punya tawaran dari PSG atau klub penting dari Spanyol, saya pikir Juventus tidak akan mengontraknya, tegas Gianluca Di Marzio. Chelsea sejatinya masih ingin Rudiger bertahan lebih lama. Tapi kendala negosiasi adalah soal gaji. Sementara manajer Thomas Tuchel tidak bisa menebak apa yang akan terjadi pada masa depan Rudiger. Saya tidak bisa memprediksi masa depan, kami tidak tahu apakah perwakilannya berbicara dengan klub lain. Aku Tuchel seperti dilansir dari Football London. Tentu saja itu mungkin karena sekarang sudah bulan Januari dan ia belum menandatanganinya. Tetapi kami sedang berkomunikasi dengannya, klub sudah melakukannya, ungkap Tuchel.
Juventus tetap bisa transfer musim dingin. Setelah sempat mengalami pasang surut, Juventus perlahan tapi pasti menunjukkan konsistensi yang positif. Terbukti Juve belum pernah merasakan kekalahan sejak penghujung November 2021. Pasukan hitam putih meraih 5 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 6 pertandingan terakhir. Bianconeri pun didaya di Eropa. Skuad Polesan Massimiliano Allegri tersebut lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebagai kampiun grup H. Hal yang luar biasa adalah ketika singa tua dapat membuat juara bertahan Chelsea finish di peringkat kedua. Sedari awal musim ini bergulir, Paulo Dybala dan rekan-rekan tampil baik di benua biru. Namun, sorotan lebih terarah ke penampilan Juventus di Serie A. Juventus berada di posisi kelima masih di luar zona Big Four. Namun, situasi sekarang jauh lebih baik. Sebelumnya, pasukan Allegri sempat nongkrong di tangga ke-7, ke-8, dan sebagainya. Belakangan, Bianconeri merasakan nikmatnya hasil positif di partai yang sepantasnya mereka menjadi unggulan. Bayangkan, pada awal musim, singa tua kehilangan poin ketika berjumpa beberapa tim kecil seperti Empoli, Hellas Verona, dan juga Sassuolo. Apa yang terjadi merupakan pelajaran yang nyata. Klub seperti Juventus tak bisa tenggelam dalam fase negatif. Mereka perlu menunjukkan konsistensi dan peningkatan kualitas jika ingin kembali meramaikan gelar juara. Kami bekerja keras, tapi saya pikir masih banyak yang harus kami tingkatkan, baik di fase pertahanan maupun di lini depan, kata penjaga gawang Juventus WJ Szczęsny kepada AS, dikutip dari Football Italia. Bianconeri kini mulai menunjukkan kestabilan. Pertanyaannya, masihkah mereka membutuhkan tambahan amunisi? Kebetulan bursa transfer musim dingin 2022 sudah dibuka. Mengenai hal tersebut, banyak rumor yang beredar. Teranyar tentang pergantian personel di lini depan singa tua. Mendadak Alvaro Morata mendekat ke pintu keluar Allianz Stadium. Penyerang asal Spanyol itu dikaitkan dengan Barcelona. Entrenador Barca Xavi Hernandez disebut-sebut menginginkannya. Mengantisipasi hengkangnya Morata ke Camp Nou, kubu hitam putih mengarahkan radar ke beberapa nama, dimulai dari Dusan Vlahovic, Mauro Icardi, hingga yang terbaru Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang sedang mengalami situasi sulit di Arsenal. Ia sudah tak lagi mendapatkan kepercayaan dari pelatih Mikel Arteta. Juventus siap untuk memanfaatkan momentum tersebut. Allegri merupakan penggemar penyerang asal Gabon berusia 32 tahun itu. Demikian laporan yang dikutip dari Football Italia. Kedua kubu belum melakukan negosiasi secara resmi. Aubameyang pun masih membela timnasnya di Piala Eropa.